Sukma anak gue dibawa dan terjebak di alam mereka, dan sudah jauh. Hai, gue mau cerita tentang kejadian horor yang gue alami sendiri. Dimulai di awal 2010. Saat itu gue baru jadi ibu muda di umur gue yang masih 20 tahun. Setiap malam setelah maghrib, anak gue selalu menangis gak berhenti. Anehnya dia nangis tapi gak pernah ada air mata yang keluar dari matanya. Semakin dia besar, kejadian yang gue alami semakin sering dan nyata. Di waktu maghrib dia menangis sampai tertidur, dan di tengah malam dia sering menangis saat tertidur. Setiap ditanya selalu ada aja yang diucapkan, seperti ada sosok monyet besar berbulu putih, sosok laki-laki berbadan besar, nenek-nenek memakai baju kebaya, ataupun sosok anak laki-laki yang mengajak dia main secara paksa. Awalnya kaget, capek, dan stres karena anak gue suka ngomong sendiri, seperti sedang komunikasi atau bermain dengan seseorang yang gak bisa gue lihat. Atau gak jarang juga dia tiba-tiba menjerit dan menangis. Jika ditanya, dia melihat sosok seram yang tiba-tiba muncul. Dan di saat itulah gue jadi seperti orang gila yang teriak-teriak, marah-marah untuk mengusir sosok tersebut. Seolah-olah gue bisa melihat mereka. Awalnya gue gak percaya dan meyakini itu hanya hayalan anak kecil. Tapi beberapa kejadian disaksikan oleh orang-orang sekitar gue, yang akhirnya bikin gue yakin ini bukan sekedar hayalan anak kecil. Seperti contohnya, oleh bapak mertua gue. Saat gue sekeluarga sedang menginap, seperti biasa anak gue tengah malam menangis. Karena khawatir bapak mertua berniat melihat cucunya yang tidur di lantai atas. Baru sampai di ujung tangga, bapak mertua gue lihat sosok laki-laki berbadan tinggi besar keluar dari kamar gue. Inisiatif dia panggillah sosok laki tersebut oleh bapak mertua gue. Tapi dia tidak menoleh. Sosok laki-laki tersebut tetap berjalan menuju balkon depan. Saat diikuti, ternyata laki itu melayang dan hilang. Dan anehnya, pada saat ditanya ke anak gue, betul, ternyata anak gue menangis karena ada sosok laki-laki tinggi besar yang mengajak dia pergi. Anehnya, gue dan suami gak lihat sosok laki-laki itu. Masih belum percaya 100%, tapi sudah mulai sedikit percaya. Saat anak gue lagi ngomong sendiri, gue deketin. Gue tanya dia, ngobrol sama siapa? Dengan cepat dia jawab, sama teman. Gue tanya, temennya cewek atau cowok? Dia jawab, cowok bawa bola. Kaget, tapi ya bagaimana lagi? Dan lebih kaget lagi pas anak gue ngajak main bareng. Permainan jadul yang mengharuskan kita berpegangan satu sama lain dengan menyanyikan lagu lingkaran kecil, lingkaran besar. Dengan posisi tangan kanan gue pegang tangan anak gue dan tangan kiri gue tiba-tiba gue merasa ada tangan kecil yang pegang tangan gue. Tangan kecil yang terasa dingin dan gak sampai di situ. Gue merasa tangan kecil itu menarik tangan gue ke depan dan ke belakang, seperti sedang main. Spontan, gue tarik tangan gue dan gue suruh anak gue untuk usir anak itu. Dan pernah di satu malam, di saat gue tidur, gue mimpi dikejar-kejar pocong dan kuntilanak. Mereka seperti ingin mengambil anak gue. Gue lari sambil gendong anak gue. Entah gimana gue merasa kaki gue ditarik dan akhirnya gue jatuh. Dan akhirnya gue kebangun. Anehnya mimpi itu terasa nyata. Capek dan nafas gak beraturan. Dan bahkan ada tanda hitam di salah satu kaki gue. Tepatnya di dekat mata kaki gue. Setelah kejadian itu, kejadian demi kejadian membuat gue menolak untuk tidak percaya. Anak gue pernah sakit selama 1 bulan. Badannya panas, badannya lemas, tatapannya kosong. Dibawa ke klinik kecil ataupun rumah sakit besar, info dokter hanya demam biasa. Tapi tidak kunjung sembuh. Sampai ada tetangga gue menyarankan bawa ke alternatif
atau yang sering dibilang maburang. Sepakat, akhirnya besoknya gue panggil ibu-ibu itu ke rumah gue. Kaget, informasi yang disampaikan oleh ibu tersebut. Sukma anak gue dibawa dan terjebak di alam mereka dan sudah jauh. Dan pada saat pemanggilan Sukma anak gue disuruh panggil dan sebut nama lengkap anak gue dan mengajaknya pulang. Kurang lebih 30 menit prosesnya selesai. Setelah itu tiba-tiba anak gue minta makan dan terkejutnya lagi dia sampai minta makan sampai 2 kali. Dari yang sebelumnya gak mau makan. Dia langsung ceria, bermain dan belajar di meja belajar baru yang dia mau sebelum sakit. Sedikit cerita, pada saat proses penyembuhan itu, gue awalnya gak percaya. Sambil ngegerutu dalam hati, sedikit menantang, ingin melihat sosok yang membawa anak gue. Dan akhirnya, gue benar-benar melihat sosok tersebut. Di saat anak gue bersemangat belajar di meja belajarnya, gue inisiatif, fotoin dan fotonya gue kirim ke suami gue. Dan gue jadikan status sosmed gue. Setelah itu satu persatu teman-teman gue dan suami gue kirim pesan mengomentari foto tersebut. Ternyata ada sosok yang menyeramkan, berdiri tepat di depan anak gue. Sosok laki-laki bermata merah darah dengan senyum menyeringai. Bibir lebar berwarna merah yang sedang memperhatikan anak gue. Dan dari saat itulah akhirnya gue lebih sensitif dengan keberadaan mereka.